Pagi ini kita hadir di hadirat Tuhan. Kita mau membawa hati kita, syukur kita kepada Tuhan karena Dia telah memelihara hidup kita dan Dia sudah memberkati hidup kita. Saudara, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita katakan tiada ragu lagi karena kita sungguh-sungguh menikmati kecintaan kita mengikut Kristus sampai kita bertemu dengannya. Amin. Tiada ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Tiada ragu lagi untuk melayanimu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ragu lagi untuk selamanya. Yesus, 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 sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal Engkau, jalan kebenaran, hidup yang bagi setiap orang yang percaya padamu. Tiada ragu lagi, tiada ragu lagi. Amin. Ragu lagi melayanimu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ragu lagi untuk selamanya. Kita angkat tangan kita sama-sama. Amin. Dalam hidupku ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran. Amin. Para wanita mari katakan tiada ragu lagi. Walau banyak rintangan. Amin. Tiada. Semuanya sama-sama angkat tangan kita katakan Yesus, Yesus, sahabatku dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran untuk memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Silakan duduk saudara. Sungguh I love you. Kami rindu terus dan lebih lagi. Suara
bagaikan musim katakan sebuah kata-kata syukur dan cinta dan angkat suara menyembah jiwa bersuka yang kau dengar, semoga berkenan bagaikan musim berduga nyaman. Mari para wanita katakan ini, ku cinta kau. Mari para pria, angkat katakan ku cinta kau. Ku cinta kau dan angkat suara menyembah jiwa bersuka yang kau dengar, semoga berkenan bagaikan musim berduga nyaman. Katakan kembali, ku cinta kau. Ku cinta kau. Ya Tuhan, inilah doa syukur kami kepada Engkau Tuhan. Doa syukur kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Menyembahmu jiwaku Tuhan, jiwaku bersuka yang kau dengar, semoga berkenan bagaikan musim berduga nyaman bagaikan musim berduga nyaman bagaikan musim berduga nyaman. Kita berikan kemuliaan bagi Dia. Yesus, terima kasih Yesus. Oh
Tuhan, menerima korban syukurku melalui pujian. Ku bawa kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, oh Tuhan. Katakan persembahanku ini, ku ingin Engkau menerima
pelihara kami sedemikian rupa, Tuhan. Tak ada yang dapat kami katakan selain kami bersyukur terima kasih. Pengagungan kami kepadamu, Tuhan. Syukur kami kepadamu, Tuhan. Engkau terlalu hebat, terlalu banyak karya yang sudah Engkau lakukan buat hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Engkau mau persiapkan hati kami untuk mendengarkan firman. Engkau memberkati setiap kami dengan konsentrasi yang penuh. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman pagi ini. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan, jemaat Gereja Bethesda, jemaat pusat Jalan Luna nomor 10, dan jemaat cabang Bandung Selatan atau Taman Kopo Indah 2 di bawah pengembalaan Pendeta Yohanes Hadi Susanto STH. Shalom, salam kenal, salam damai sejahtera, dan salam sehat bagi kita semua. Jemaat Tuhan, bacaan kita pada hari ini untuk mendasari renungan atau khotbah kita pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 11. Saya ulangi, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 11. Saya akan membacakan bagi kita semua, jemaat silakan menyimak pada bagian Alkitab masing-masing. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia saksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Baik, pada hari ini saya akan membagikan firman Tuhan yang merupakan bagian dari perenungan kita bersama, dan tentunya pesan firman Tuhan yang penting untuk kita bersama ikuti dalam rangka merayakan hari kenaikan Tuhan kita, Yesus Kristus. Baik, jemaat Tuhan, bicara soal kenaikan Tuhan kita, Yesus Kristus, apa bedanya
pesawat yang naik ke angkasa dengan Tuhan Yesus yang naik ke sorga. Baik, pesawat yang naik dari angkasa ya itu dari bandara katakanlah Husein Sastra Negara, itu artinya pesawat meninggalkan bandara Husein dan menuju ke Halim. Ketika pesawat tiba di Halim, apakah pesawat di waktu yang sama ada di Husein? Tidak. Tentunya pesawat sudah ada di Halim. Nah, Yesus naik ke sorga, dia meninggalkan dunia naik ke sorga. Nah, ketika Yesus naik ke sorga, apakah itu artinya Yesus di dunia ini tidak ada? Ya pasti jawabannya tetap ada. Ya kan? Itulah bedanya Yesus naik ke sorga dengan pesawat yang naik ke angkasa. Nah, apa makna kata naik di sini? Tentu kita semua menjadi perlu untuk mempunyai pemahaman yang sama untuk sepakat dalam apa arti kata naik di sini. Kata naik di sini diartikan sebagai perubahan status atau kembali kepada status ilahinya yang adalah Allah. Jadi kata naik di sini lebih ke arah sana. Waktu Natal, Allah itu turun ke dunia, kemudian setelah misinya selesai, maka saatnya Yesus naik ke sorga. Artinya kembali kepada statusnya yang lebih tinggi, yang tadinya itu Allah menjelma menjadi manusia, maka kembali kepada Allah yang ada di sorga. Nah, dalam bahasa Indonesia, kata naik itu tidak selalu diartikan pindah tempat. Jadi, kata naik itu tidak selalu diartikan pindah tempat. Contohnya, ketika anak-anak kita naik kelas, apakah itu artinya kemudian anak kita semester ini ada di loteng kelas? Kan naik kelas, apakah itu artinya di loteng kelas? Tentu tidak. Itu artinya kan status anak-anak kita meningkat lebih tinggi dengan tanggung jawab yang lebih tentunya. Kemudian kalau ada di antara kita yang kerja di pemerintahan, ketika kita naik pangkat, ya, bapak-bapak yang di pemerintahan, yang di tentara, kepolisian, kalau kita naik pangkat, apakah itu artinya besok itu si bapak kemudian tidak napak lagi di tanah, tapi dia menaiki pangkatnya? Tentu tidak. Itu artinya naik pangkat berarti statusnya itu naik lebih tinggi dengan tanggung jawab yang lebih. Nah, Yesus naik ke sorga, artinya yang tadinya adalah manusia sejati di dunia ini, statusnya dimuliakan kembali kepada asalnya yang semula, yaitu Allah dan tempatnya yang ada di sorga. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang bisa kita dapatkan dari peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ini, berdasarkan bacaan kita pada hari ini dalam kaitannya dengan iman kita saat ini. Ya, judul khotbah yang saya berikan pada hari ini adalah kenaikan Tuhan Yesus memperkokoh dasar iman. Kenaikannya memperkokoh dasar iman. Ya, secara umum memang ketika Yesus naik ke sorga itu akan membawa dampak kepada memperkokoh iman kita. Mengapa? Ini pertanyaan, mengapa? Kok bisa kenaikan Yesus membawa dampak pada kenaikan iman kita? Ada beberapa hal alasan kenapa kenaikan Yesus itu bisa membawa dampak kenaikan atau memperkokoh iman Kristen kita, iman sejati kita. Apa yang menjadi alasannya? Yang pertama adalah karena dibangun di atas dasar realita atau fakta yang abadi. Di ayat 11 dikatakan, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Baik, kata meninggalkan kamu ini dihubungkan dengan sorga dan kedatangannya yang kedua kali. Meninggalkan kamu, naik terangkat ke sorga, dan tentunya akan datang yang kedua kali. Nah, ini merupakan fakta atau realita bahwa tentang sorga dan tentang kedatangan Yesus yang kedua kali itu merupakan sebuah fakta. Tuhan Yesus naik ke sorga menjelaskan bahwa sorga itu adalah realita. Memang nggak kelihatan. Tetapi itu adalah suatu realita yang memang benar-benar ada. Dan
Tuhan Yesus akan datang kembali itu menjelaskan bahwa kedatangan Tuhan Yesus kedua kali itu adalah sebuah kepastian. Bukan mudah-mudahan, bukan nggak tahu, tapi pasti. Jadi, dapatkah kita mempercayai Tuhan Yesus dengan firman-Nya, janji dan perbuatannya sebagai realita? Banyak perkara di dunia ini yang dapat kita percayai, yang dianggap logis atau ilmiah. Walaupun kita nggak pernah melihat bentuk fisiknya. Ya kan? Contohnya, ada orang yang percaya kalau ada angka sial dan angka beruntung. Ya, kan angka 13 itu angka sial. Ada yang bisa melihat bentuknya kayak gimana angka sial? Nggak ada. Tetapi orang bisa percaya, ya, dan dianggapnya benar. Ada kepercayaan yang menganggap duduk di depan pintu itu bisa sulit jodoh, katanya begitu. Padahal nggak ada buktinya. Nah ini, realita itu ada di sekitar kita, dan kebanyakan orang juga sekalipun nggak ada bentuk fisiknya, tapi orang bisa percaya aja dengan itu. Padahal itu nggak benar juga. Nah, Yesus Kristus ketika dikatakan meninggalkan kamu, itu dihubungkan dengan sorga, dan kedatangan kedua kali berarti sorga itu benar-benar ada, dan kedatangannya kedua kali itu berarti memang pasti dia akan datang. Dapatkah kita membantah fakta yang tak kelihatan, namun kita dapat merasakan pengaruhnya? Tidak bisa. Contohnya, ada satu fakta. Kalau kita mengatakan, mohon maaf, saya mengatakan gini, kentut atau kita buang angin. Apakah Bapak Ibu pernah melihat bentuknya angin yang kita buang seperti apa? Nggak ada yang pernah melihat kan? Tapi, apakah karena kita nggak bisa melihat suatu kentut, kemudian kita berani mengatakan kentut tidak ada, karena kentut tidak kelihatan? Berani mengatakan itu? Kalau memang yang nggak kelihatan itu berarti tidak ada, maka harus berani mengatakan kentut itu tidak ada. Padahal sekalipun kentut tidak tahu bentuknya gimana, tapi kita bisa merasakan pengaruhnya. Apa pengaruhnya? Wow, ya kan? Bau. Ya itu. Artinya kita tidak bisa menyangkal suatu fakta, ada sesuatu yang nggak kelihatan, tapi kita bisa merasakan pengaruhnya di dunia ini. Seperti listrik. Listrik, siapa yang bisa melihat listrik? Lampu menyala itu adalah akibat dari listrik. Tapi nggak ada yang pernah melihat bentuk listrik gimana. Kalau kita mengatakan listrik tidak bisa dilihat bentuknya, terus kita mengatakan bahwa karena listrik tidak kelihatan fisiknya, maka listrik itu berarti tidak ada. Kalau ada yang berani mengatakan itu, mari kita setrum rame-rame, biar dia percaya kalau listrik itu ada. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, iman Kristen itu mempercayai fakta abadi yang tak terbantahkan. Ya kan? Definisi iman Kristen kan mengatakan dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sesuatu yang tidak kita lihat bukanlah fata morgana atau fantasi akal yang menghibur diri. Iman Kristen bukanlah iman fantasi rohani yang menipu diri atau tidak nyata. Tidak. Kita mempercayai Tuhan yang realistis, Tuhan yang nyata, Tuhan yang real, yang ada, yang kekal ada di kehidupan kita. Jadi kekristenan itu tidak dibangun di atas dasar bahan yang rapuh, sembarangan, dan tidak berkualitas. Jelas bahwa saat Tuhan Yesus berbicara tentang sorga, berarti sorga itu ada. Saat dikatakan Tuhan Yesus begitu. Nah, seberapa realistisnya sorga itu, sehingga Tuhan Yesus perlu membahasnya, kita tentu ingat ya, Yohanes pasal 14 ayat 1-3. Di ayat bagian 2a dikatakan begini. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Rumah Bapa. Ya. Dalam bahasa Indonesia adalah mone, yang dalam bahasa Inggris diartikan menjadi mansion. In my father house are many mansion. Banyak tempat tinggal. Ide dasar yang disampaikan adalah berlimpahnya ruang atau tempat dan keabadian dari tempat tinggal itu sendiri maksudnya. Nah, berarti sorga ini adalah tempat yang sangat luas sehingga cukup bagi semua orang percaya untuk masuk di sana. Itu yang pertama.
Yang kedua, sorga ini ternyata adalah sebuah lokasi, bukan sekedar kondisi. Memang dalam doa kita mengatakan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Itu ngomongin kondisi. Tetapi kalau sorga dalam konteks tempat, ketika Yesus kembali ke sorga, itu mengindikasikan dengan pasti bahwa sorga itu bukan suatu kondisi saja, tapi sorga benar-benar realitas sebuah tempat. Kemudian yang ketiga, sorga menunjukkan tempat tinggal yang permanen. Karena katakan kekal, rumah Bapakku. Lantas untuk apa Tuhan Yesus naik ke sorga atau pergi ke sorga? Ada dua hal di sini. Yang pertama ayat 2b dikatakan, Tuhan Yesus kembali ke sorga adalah untuk menyediakan tempat bagi kita. Menyediakan tempat apakah artinya dia misalnya membangun rumah, membangun apartemen, membangun bilik-bilik kamar atau gimana? Ada penafsiran seperti itu. Tapi saya lebih cenderung ke penafsiran yang kedua, bahwa maksud perkataan Yesus ini adalah karya yang dia perbuat, kelahirannya, penderitaannya, kematiannya, dan kebangkitannya itu menjadi satu sarana atau syarat untuk menyediakan tempat kita di sorga. Artinya tempat sudah ada. Tapi karya keselamatan yang dia buat itu mengindikasikan dia menyediakan tempat bagi kita di sorga. Yang kedua, mengapa Yesus pergi ke sorga? Karena Tuhan Yesus merindukan persekutuan yang abadi. Ayat 3c. Dikatakan, membawa kamu ke tempatku. Dimanapun aku berada, di situ pun engkau berada. Ini berarti Yesus sangat rindu sekali untuk bersekutu dengan kita semua, orang-orang percaya atau umat-umatnya yang percaya. Terjemahan yang lebih baik adalah membawamu kepadaku sendiri. Gagasan yang disampaikan bukan sekedar membawa kita pergi ke surga, tetapi menempatkan kita dalam pelukannya selama-lamanya, berada dalam fellowship yang abadi dan permanen dengan Tuhan Yesus. Tidak ada kata percuma atau sia-sia membangun hubungan dengan Tuhan Yesus. Kenaikan Yesus ke surga yang pertama hendak memberikan atau memastikan kepada kita bahwa kepercayaan yang kita letakkan kepadanya sudah berada pada tempat yang tepat dan berbuah keabadian. Kita beriman sama Yesus sudah benar, sudah pas dan tepat. Pengharapan yang kita nantikan dalam Dia adalah pasti, sehingga tidak ada alasan untuk mencampur dengan keraguan. Sehingga berita tentang kedatangan Dia itu sudah pasti dan jangan pernah ragu akan hal itu. Janji yang Dia berikan bersifat benar karena seluruhnya pasti digenapi. Kita nggak perlu ragu sama Tuhan. Kenaikan Yesus ke sorga menegaskan tentang janji Dia itu bisa kita pegang dan bisa kita percaya. Kenaikan Tuhan Yesus memberikan jawaban atas kegelisahan, kebingungan, kekurang percayaan, bahkan kelelahan saat kita mendedikasikan hidup kepada Tuhan. Percayalah bahwa dalam Tuhan Yesus masih ada harapan baru, ada masa depan super, ada kehidupan abadi yang tidak tergoncangkan oleh apapun juga. Dan itu bukanlah janji kosong, namun realita yang sungguh-sungguh dapat dipercaya. Jadi, karena dibangun di atas realita atau fakta yang abadi. Itu adalah alasan yang pertama. Alasan yang kedua, mengapa kenaikan Yesus bisa memperkokoh iman kita? Karena dibangun di atas dasar relasi yang abadi. Tadi realita yang abadi, sekarang relasi yang abadi. Ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Roh Kudus menjadi syarat mutlak untuk terjadinya perubahan. Kitab Kisah Para Rasul tersebut adalah kitab yang menyatakan perbuatan-perbuatan Roh Kudus. Tidak akan terjadi manifestasi kuasa Allah tanpa kehadiran Roh Kudus. Tidak akan terjadi perubahan kehidupan tanpa Roh Kudus.
Tidak mungkin ada keberhasilan dalam kehidupan dan pelayanan tanpa Roh Kudus. Roh Kudus menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari dalam semua aspek kehidupan kita. Setelah Yesus naik ke sorga, maka Kristus Yesus tidak menyertai orang percaya secara jasmani. Ingat, secara jasmani. Tetapi dengan turunnya Roh Kudus, ia menyertai semua orang percaya, baik secara jasmani maupun rohani. Dan itu sifatnya selama-lamanya. Mengapa Tuhan Yesus harus naik ke sorga dalam sesi ini? Bagi Tuhan Yesus, makna kenaikan dia ke sorga adalah bagaikan stempel yang mengesahkan pekerjaannya selama di dunia. Ia turun dari sorga, lahir sebagai manusia, melayani, menderita sengsara, mati, disalibkan, bangkit, dan hidup selama 40 hari setelah bangkit. Dan peristiwa kenaikan Yesus menjelaskan bahwa dari sorga kembali ke sorga, ini adalah stempel bahwa seluruh pelayanan Yesus itu di dunia diterima oleh Bapa di sorga. Yesus Kristus adalah anak Allah yang diutus ke dunia. Dan ketika Yesus Kristus kembali ke sorga, berarti semua pelayanannya Tuhan Yesus itu diterima oleh Bapa di sorga. Mengapa Yesus naik ke sorga bagi orang percaya? Sebelum kenaikan Tuhan Yesus, Roh Kudus itu sudah bekerja. Bahkan selalu bekerja bersama-sama dengan Allah dan Tuhan Yesus, namun dalam lingkup yang limited atau terbatas. Sesudah kenaikan Tuhan Yesus, maka Roh Kudus bekerja secara unlimited atau tidak terbatas. Dalam Yohanes pasal 16 ayat 7 dikatakan begini, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi kalau Yesus nggak pergi, maka Roh Kudus tidak akan bisa diberikan, dicurahkan kepada setiap manusia. Karena Allah masih berada di dalam inkarnasi tubuh Yesus Kristus, manusia yang terbatas. Sehingga tidak bisa omnipresent atau maha hadir. Itulah yang menyebabkan juga salah satunya bagi orang percaya. Keuntungan atau boleh dibilang bukan keuntungan ya. Sesuatu hal atau tujuan Yesus naik ke sorga adalah supaya Roh Kudus atau Tuhan Yesus bisa menyertai kita semua orang percaya melalui Roh-Nya yang kudus. Yang perlu dicatat di sini adalah bahwa Roh Kudus bukanlah sekedar kuasa Allah. Walaupun benar Roh Kudus itu adalah Roh Allah yang punya kuasa, tapi bukan sekedar kuasa Allah. Ini jelas bukan doktrin yang benar. Karena itu Roh Kudus itu adalah pribadi yang ketiga. Kita percaya bahwa Allah Tritunggal itu satu hakikat Allah ilahi yang di dalam dirinya terdapat 3 pribadi. Pribadi Bapa, pribadi Roh Kudus, juga pribadi Yesus yaitu anak Allah. Mengenal pribadi Roh Kudus dengan benar akan membangun konstruksi iman yang benar. Gagasannya adalah memasukkan hati dalam denyut kerinduan Allah sendiri yang sangat berapi-api menikmati persekutuan dengan umatnya. Relasi yang abadi dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu bukanlah sekedar kuasa Allah yang dapat kita eksploitasi dengan tujuan spiritual, panggung, atau pamer. Kehadiran Roh Kudus dalam dunia menjadi karunia yang sangat besar. Dalam segala sumber berkat, Roh Kudus menjadi penolong dalam hati kita dan tinggal dalam diri kita selama-lamanya. Jadi Roh Kudus itu jangan diibaratkan seperti teh celup. Ya, teh celup itu kan masuk ke cangkir, tarik lagi, masuk cangkir, tarik lagi, cangkir, tarik lagi. Artinya apa? Kadang-kadang orang sering mengatakan, ya kita undang Roh Kudus hadir di sini. Hei, sebelum engkau di situ, Roh Kudus sudah ada di situ. Karena Roh Kudus itu adalah Allah yang maha hadir, yang tidak terikat ruang dan waktu. Sehingga kita tidak perlu lagi untuk mengundang-undang Roh Kudus. Kalau kita orang yang sudah percaya kepada Yesus, di Alkitab dikatakan, tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain karena Roh Kudus. Itu berarti ada di sini.
Kalau kita punya Roh Kudus, itu tandanya adalah kita mengakui Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu artinya kita punya Roh Kudus. Jadi kita nggak perlu lagi untuk yang namanya ngundang-ngundang dia. Apa tujuan kita? Kadang-kadang ada yang namanya persekutuan doa 10 hari menjelang Pentakosta. Minta pencurahan Roh Kudus. Ya, boleh-boleh saja, tetapi dipahami dengan maksud yang benar. Jangan dipahami dengan maksud seperti kayak mau mengulangi peristiwa Pentakosta ya. Roh Kudus datang kemudian memberikan kita penguatan, tidak seperti itu. Karena kita sudah punya Roh Kudus. Jadi kalau mau doa 10 hari sebelum Pentakosta itu, doalah minta yang namanya kekuatan dari Roh Kudus untuk bisa menjadi alatnya Tuhan menjangkau jiwa-jiwa. Kita bukan minta untuk Roh Kudus turun lagi, melainkan meminta supaya Roh Kudus bekerja dalam diri kita dan orang-orang lain. Roh Kudus bekerja tidak berhenti sampai hari Pentakosta saja, namun setiap hari adalah hari Roh Kudus bekerja dan hari Tuhan Yesus dan Allah bekerja juga. Itu berarti bahwa kita tidak ditinggalkan sendirian oleh Tuhan Yesus. Selalu ada Roh Kudus dalam hidup kita. Ia menghibur, ia menolong, memberi kekuatan, mencurahkan kasih kepada kita selamanya. Jadi, mengapa kok kenakan Tuhan Yesus bisa memperkokoh iman kita? Karena alasan yang kedua. Karena iman kita dibangun atas dasar relasi yang abadi. Yang ketiga dan yang terakhir. Alasan yang ketiga adalah karena iman kita dibangun di atas dasar visi yang abadi. Visi yang abadi. Dikatakan ayat 8, tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini adalah visi yang besar. Ini adalah visi yang abadi, menjadikan semua bangsa murid Yesus. Visi yang besar adalah visi yang diberikan oleh Allah, bukan sekedar menjadi orang yang baik, menjadi orang yang berhasil, menjadi orang yang makmur atau yang berguna atau efektif, tetapi menjadi orang yang bisa menjadi berkat bagi orang lain, menjadikan semua bangsa murid. Itu adalah visi abadi. Diubahkan untuk menjadi saksi Kristus yang efektif, itulah kepercayaan yang besar yang Allah percayakan kepada manusia. Itu visi yang abadi dari iman Kristen. Allah tidak memanggil kita semuanya menjadi seorang pendeta. Memang ada panggilan khusus di seorang pendeta, tetapi Allah tidak memanggil semua orang jadi seorang pendeta atau menjadi seorang gembala jemaat atau staf gereja, tidak. Tetapi yang pasti Allah memanggil kita semua orang percaya menjadi pembawa kabar baik. Ya, kabar baik. Kadang-kadang orang Kristen suka lupa tentang kabar baik. Bagaimana memahami kabar baik dengan baik? Banyak orang Kristen yang tidak memahami kabar baik dengan baik. Bagaimana pemahamannya kabar baik ini? Oke, begini. Kalau seandainya kita ingin menyeberangi Samudra Atlantik, itu adalah hal yang mustahil, bukan? Ya, itu mustahil. Nah, kalau kita mau menyeberang Samudra Atlantik dan kita mengatakan aku mau menyeberang sendiri dengan kekuatanku sendiri dengan berenang, apakah itu kabar baik? Bukan. Itu adalah kabar buruk. Kamu nanti renang belum sampai ujungnya samudra sudah mati membeku. Paling-paling 30 meter juga udah membeku di laut. Atau mungkin udah mati di air. Nah, tetapi kalau kita ingin menyeberangi Samudra Atlantik, kemudian dan kita nggak mampu dan kita nggak bisa mengetahui itu dan caranya nggak tahu, kalau berenang pun kita akan mati di tengah jalan, tiba-tiba ada kapal yang kita bisa naikin dan gratis, cukup naik saja kapal itu dan dipastikan kita sampai ke ujung Samudra Atlantik. Bukankah itu kabar baik? Sama halnya dengan manusia. Ketika manusia berusaha untuk pergi ke sorga dengan usaha sendiri, tidak akan pernah bisa dan tidak akan pernah sampai. Itu adalah kabar yang sangat buruk. Tetapi datanglah seorang juru selamat yang bisa memastikan kita untuk sampai ke sorga asalkan kita mau ikut dia dan percaya sama dia. Bukankah itu kabar baik?
Itulah kabar baik yang harus kita bagikan. Itulah visi yang abadi yang Yesus berikan kepada kita semua. Apa gunanya struktural organisasi, jabatan, gelar akademis yang disandang, jikalau kita tidak nampak aktif bekerja bagi melayani Tuhan? Allah mendesain kita bukan sebagai orang yang berguna bagi diri sendiri, tapi juga bagi orang lain. Dan berpusat pada sendiri, tapi juga bagi orang lain. Jemaat Tuhan, seindah apapun sebuah lilin, tidak dapat menerangi yang namanya kegelapan di sekitarnya, kecuali ia bersedia untuk terbakar dan meleleh untuk menyalakan api. Seindah apapun hidup kita, hanya akan dikagumi, namun tidak menerangi dan menyembuhkan kehidupan dalam kegelapan, sampai akhirnya kita bersedia untuk terbakar dan meleleh dalam kasih-Nya dan menjadi persembahan yang hidup. Maukah kita menjadi lilin yang bersedia untuk terbakar dan meleleh supaya bisa menerangi sekitar kita? Kenaikan Yesus ke sorga itu memperkokoh iman kita, karena kita sebagai orang percaya dibangun imannya di atas dasar visi yang abadi. Jemaat dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam rangka memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan berbicara pada kita pada hari ini bahwa kenaikannya memberikan dasar yang kokoh untuk iman Kristen. Karena 3 hal. Yang pertama, karena kekristenan dibangun atas dasar fakta yang abadi. Yesus itu realita, sorga itu fakta, dan kedatangannya adalah sebuah kepastian. Dan yang ketiga, karena kekristenan dibangun atas dasar relasi yang abadi. Karena kita sudah punya Roh Kudus, sehingga Roh Kudus inilah yang menjadikan kita dekat dengan Allah dan punya hubungan khusus dengan Allah lewat Roh Kudus. Yang ketiga, kekristenan dibangun atas dasar visi yang abadi. Visi yang Yesus berikan, sampai kapanpun visinya akan terus ada, yaitu menjadikan semua bangsa murid. Kita harus hadir di tengah-tengah siapapun dan memberitakan kabar baik. Ingat, memberitakan kabar baik itu adalah visi abadi yang Tuhan taruhkan ketika Dia naik ke sorga. Jemaat Tuhan, selamat merayakan hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke sorga. Salam sehat selalu dan tetaplah untuk punya iman yang teguh sampai Dia datang kedua kali. Iman kita adalah iman yang realistis dan fakta, dan kita punya relasi yang abadi dengan Allah melalui Roh Kudus, dan kita punya tugas yang abadi, yaitu visi abadi. Sehingga mari di hari ini kita berkomitmen untuk melaksanakan itu sebagai bentuk kita menunjukkan kepada Allah, kita adalah umat pilihan, umat yang baik, umat yang dikagumi, umat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga ketika nanti Dia datang kedua kali, Dia mendapati kita setia. Dan Dia akan mengatakan, mari anakku datang dan bergabunglah denganku di rumah Bapakku. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.